Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang Maria, Bunda Gereja. Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Ia adalah Ibu Yesus, anak Allah penyelamat dunia. Ia dirahmati khusus oleh Allah. Ia dikenal oleh umat Katolik sebagai ibu dari Yesus yang tetap perawan. Tetapi Maria juga adalah bunda atau ibu dari seluruh umat manusia di dunia yang penuh dengan balas kasih dan lembut hati. Kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya karena peranannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Maria memiliki peran yang begitu besar dalam sejarah keselamatan, maka ia juga menjadi bunda pengantara kita ad Jesum per Mariam, melalui Yesus menuju Yesus melalui Bunda Maria. Adalah istilah yang sering kita dengar. Melalui dan dalam Maria kita memperoleh keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah. Maria dipersiapkan secara khusus oleh Allah sehingga sejak dari dalam kandungan ia tidak berbuat dosa. Setelah melahirkan Yesus, ia pun tetap perawan oleh rahmat dan perlindungan Allah. Ia terlindung dari segala noda dosa. Ia hidup tanpa celah. Dalam teks kitab suci, Maria disebut sebagai Bunda Allah karena melahirkan Kristus. Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja karena Kristus adalah kepala umat yang adalah tubuhnya yang memperoleh hidup dalam Kristus. Peran Maria dalam sejarah keselamatan begitu penting. Ia dirahmati secara khusus oleh Allah dalam panggilannya menjadi Bunda Allah dan Gereja. Data kitab suci. Data kitab suci yang mengungkapkan Bunda Maria sebagai Theotokos. 1. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan musuh antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji ini tentang perempuan itu, the woman, dan keturunannya mengacu kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ibu yang melahirkannya. 2. Lukas 1:42-43. Dalam teks kitab suci tersebut mengajar kepada kita bahwa Maria adalah seorang yang dipilih oleh Allah, di mana Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai ibu Tuhanku, dan Elizabeth juga menyebut Maria sebagai seseorang yang terberkati di antara wanita oleh karena ia mengandung Yesus Putra Allah. 3. Yesaya 7:14, Matius 1:23. Sesungguhnya anak yang darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini mengungkap bahwa kelahiran Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang dikandung oleh seorang manusia, yakni Maria yang disebut sebagai anak darah, karena ia memang telah tetap dipersiapkan Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya. 4. Lukas 1:35. Kata malaikat itu, sebab anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat tersebut mengungkap bahwa anak yang dikandung Maria benar-benar anak Allah yang kudus. 5. Matius 2:11. Maka masuklah mereka dan melihat anak itu bersama dengan ibunya. Ayat ini mengungkapkan juga bahwa anak yang dimaksud adalah Yesus yang bersama dengan ibunya, Bunda Maria. 6. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ayat ini mengungkap bahwa Yesus anak Allah benar-benar dilahirkan oleh seorang perempuan, yakni Bunda Maria. 7. Lukas 1:43. Kata Elizabeth, Bunda Yohanes Pembaptis, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjung aku? Ayat ini menjelas bahwa Elizabeth yang adalah saudara Maria pun mengakui bahwa Maria adalah ibu Tuhannya, yakni Allah. Ayat ini mengungkapkan secara jelas bahwa Maria adalah Bunda Allah. Matius 1:20-22, Lukas 1:30-33, Markus 3:35. Kata malaikat Tuhan kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dasar kitab suci yang mengungkapkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. 1. Yohanes 3:11. Maria menuntun manusia untuk percaya kepada Kristus. 2. Yohanes 19:27. Kata Yesus kepada muridnya itu, itulah ibumu. Ayat tersebut mengungkap bahwa Yesus pun menyebut bahwa Maria juga adalah ibu dari murid-muridnya yang sekarang disebut sebagai gereja. Kisah 1:14. Maria ada bersama para murid bertekun dalam doa menantikan kepenuhan janji Kristus yang bangkit. 4. Kejadian 3:20. Hawa dari semua yang hidup. Ayat ini merujuk kepada Maria yang mengungkapkan bahwa ia adalah ibu dari semua hidup. 5. Keluaran 3:2. Semak bernyala yang tak hangus, mengungkapkan figur Maria mengandung putranya tanpa kehilangan keperawanannya. 6. Keluaran 25:10-22. Tabut perjanjian yang atasnya Allah menyatakan kehadirannya dipakai sebagai figur Maria yang membawa dalam rahimnya Allah yang menjelma. Dasar kitab suci kudusan dan perawanan Maria. 1. Matius 1:22-24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Hal tersebut mengungkap bahwa Maria memperoleh anugerah yang begitu besar dan bahkan istimewa, karena sekalipun ia telah melahirkan anaknya, yakni Yesus, ia tetaplah seorang perempuan yang perawan. Lukas 2:7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Kata kunci sini adalah sulung. Sulung di sini tidak berarti bahwa Yesus mempunyai adik-adik. Sulung dalam Alkitab menerang bahwa hak istimewa dari seseorang. Kristus sebut sulung adalah untuk menunjuk bahwa ia adalah Israel yang baru, yang menjadi sulung dari banyak saudara. Roma 8:9, yang sulung dari segala ciptaan. Korintus 1:15. Ayat tersebut juga mengajak kepada kita bahwa Maria benar-benar telah melahirkan anaknya yang sulung, yakni Yesus, yang mengungkap bahwa Maria adalah bunda Yesus yang adalah Allah sendiri. 3. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini sering dikutip oleh umat Protestan untuk menyatakan bahwa semua orang berdosa, termasuk Bunda Maria. Sebenarnya perikop ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dalam arti mutlak, tetapi kita perlu memahami konteks yang dibicarakan tersebut bertujuan untuk siapa. Sebab Yesus adalah perkecualiannya dan anak-anak yang di bawah umur. Juga demikian, Gereja Katolik mengajar bahwa Bunda Maria juga termasuk kecuali dalam hal ini. Dengan demikian, gaya bahasa yang digunakan di sini adalah hiperbolisme, dengan pesan utama yang hendak disampaikan bahwa secara umum manusia dari segala golongan telah berbuat dosa. 4. Matius 15:1-9 dan Yohanes 19:27. Dalam Injil Matius bab 15, Yesus mengecam orang Farisi yang mempersembahkan korban tetapi kemudian menelantarkan orang tua mereka. Hukum pada perjanjian lama seharusnya mewajibkan seorang anak untuk menanggung orang tuanya, sehingga praktek orang Farisi yang melanggar hal ini membuat Yesus menyebut mereka sebagai munafik. Dalam Yohanes 19:26-27, pada saat Yesus salibkan, Yesus memberikan Maria ibunya kepada Yohanes, anak Zebedeus, rasul dikasihnya, yang bukan saudaranya. Seandainya Yesus mempunyai adik-adik seperti yang dianggap oleh orang gereja Protestan, perbuatan Yesus ini sungguh tidak masuk akal. Yesus yang mengecam anak Farisi yang melantarkan orang tuanya tidak mungkin menyebabkan saudaranya sendiri melantarkan ibunya. Kenyataan bahwa Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes adalah ia tidak mempunyai saudara kandung, karena Bapak Yusuf pun telah meninggal dunia dan Yesus tidak mau meninggalkan ibunya sebatang kara. Dalam ayat tersebut menyinggung Yesus yang telah memberikan ibunya
kepada Yohanes adalah muridnya. Akan tetapi nilai positif yang angkat gereja, yakni Yesus benar-benar mencintai dan mengasihi ibunya, sehingga ia tidak membiarkan ibunya kesepian setelah kematiannya di kayu salib. Untuk itu, ia memberikan ibunya kepada muridnya untuk dianggap sebagai ibunya. Sama halnya Yesus memberikan ibunya kepada muridnya, begitu pula gereja mengimani bahwa Maria bukan hanya bunda Allah, tapi juga bunda gereja. Oke, sekian dan terima kasih.